Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Anggraini, NPM 111 dari kelas 5A3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama yaitu memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, pengendalian strategi, yang kedua, pengendalian manajemen, dan yang terakhir yaitu pengendalian operasional. 4 jenis dasar pengendalian strategi yaitu pengendalian premis, pengamatan strategi, pengendalian berupa peringatan khusus, dan yang terakhir yaitu pengendalian atas implementasi. Balancing Scorecard atau BSC berasal dari 2 kata, yaitu balance yang artinya berimbang dan scorecard atau kartu skor. Balance yang artinya imbang, adanya keseimbangan antara performa keuangan dan non-keuangan, performance jangka pendek dan performance jangka panjang. Bagaimana konsep dasar balance scorecard? Balance scorecard mengajarkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja ke dalam 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif keuangan terdapat 3 tema strategis. Yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan, yang kedua penurunan biaya, dan yang ketiga yaitu penggunaan aset. Perspektif pelanggan. Perspektif ini mendefinisikan dan memilih pelanggan dan segmen pasar di mana perusahaan memutuskan untuk bersaing. Tujuan dari perspektif ini yaitu peningkatan pangsa pasar, peningkatan retensi pelanggan, peningkatan pelanggan baru, peningkatan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir yaitu peningkatan probabilitas pelanggan. Perspektif proses. Dalam perspektif ini terdapat 3 nilai rantai proses. Yang pertama yaitu proses inovasi, yang kedua yaitu proses operasional, dan yang ketiga yaitu proses jasa pasca penjualan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama kemampuan karyawan. Karyawan pengukurannya tingkat kepuasan karyawan, persentase pergantian karyawan, dan produktivitas karyawan. Yang kedua motivasi, pemberdayaan, dan pelibatan karyawan. Bagaimana karyawan tersebut dapat aktif dan berinisiatif untuk menggunakan dengan benar dan maksimal kompetensi yang telah dimilikinya. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan sistem informasi. Kegagalan dalam BSC yaitu yang pertama tidak ada komitmen pimpinan, yang kedua terlalu sedikit staf yang terlibat, yang ketiga scorecard hanya disimpan saja, yang keempat proses penyusunan yang lama dan sekali jadi, yang kelima menganggap balance scorecard sebagai sebuah proyek, yang keenam kesalahan memilih konsultan, dan yang terakhir yaitu menggunakan balance scorecard hanya untuk keperluan pemberian kompensasi saja. Tips untuk membangun BSC yaitu memiliki visi, strategi, dan misi yang jelas. Adanya komitmen tegas dari pemimpin, semua staf dalam perusahaan terlibat, tidak menjadikan balance scorecard hanya sebuah proyek, namun kebiasaan. Yang kelima, komitmen dalam menjalankan scorecard sehingga ada evaluasi, perbaikan, dan perkembangan yang baik, dan lain-lain. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai evaluasi dan pengendalian strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.